Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita buka bersama dulu di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, saudara. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ayat ini berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Ada satu cerita, ya ada anak muda yang mabuk-mabukan, judi, bersinah, semua dosa lah dia lakukan, saudara. Satu kali dia datang di KKR, saudara. Lalu di pendetanya berkhotbah, dia dijamah Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia nangis, saudara. Saya sebutlah namanya Joni gitu ya, perumpamaan saja ini Joni. Di sini tidak ada nama Joni kan? Kalau ada kita ganti Bambang. Kalau Bambang banyak ini. Lalu akhirnya di altar call, siapa yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan agar mengalami lahir baru? Wah, Joni lari dari belakang, saudara. Tersungkur, menangis menyerahkan hidupnya, didoakan pendeta. Rebah, saudara. Rebahnya 3 kali lagi. Bukan cuma sekali. Akhirnya Joni pulang ke tempat kosnya. Dia ambil botol minuman, dia ambil VCD pornonya, dia ambil kartu judinya, dia ambil rokoknya. Dia gali tanah di belakang rumah. Dia tanam semua itu, dia kasih salib. Dia tulis Joni yang lama wafat. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian. Lalu temannya datang ke kos. John, minum yuk mabok. Oh enggak. Joni yang lama sudah mati. Besoknya diganggu temannya lagi. Ayo John, judi John. Tidak, Joni yang lama sudah mati. Hari ketiga pacarnya Joni datang pakai rok mini. Joni mencoba bertahan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pacarnya godain dia. Halo Joni, dalam nama Yesus. Akhirnya Joni digoda jatuh. Joni bilang, roh memang penurut tapi daging lemah. Akhirnya kalau sudah jatuh begitu, Joni bilang sekalian aja. Dia mabok, dia judi, dia segala macam. Temennya yang kemarin datang, tumben John kemarin katanya sudah mati. Sama seperti Yesus, pada hari yang ketiga Joni bangkit kembali. Ini Joni kalau ketemu saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Setiap orang yang menerima Yesus itu manusia lama harus disalib. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya masih kacau? Karena dia masih hidup dengan manusia lama. Satu kali saya pelayanan, saudara, di Jakarta. Saya dijemput oleh seorang sopir. Lalu sopir itu bersaksi. Waktu saya pulang dia antar saya. Dia bilang, Bu, saya ini dulu bukan orang Kristen. Saya dari seberang. Saya ini dulu preman di Lebak Bulus, Bu. Oh iya? Iya. Terus gimana Bapak bisa percaya Yesus? Jadi ceritanya saya itu naksir cewek Kristen, orang gereja. Terus cewek itu bilang gini, saya tidak akan mungkin berpacaran dengan kamu kalau kamu tidak percaya kepada Kristus. Saya berdoa buat semua di sini anak-anak muda, jangan berpacaran dengan yang tidak seiman. Amin. Karena pernikahan itu seumur hidup. Dan saya mau bilang buat yang muda-muda, karena afterwed itu tidak seindah predwed. Ya, makanya harus dapat yang seiman, yang seimbang. Ini bagus nih, perlu ditiru. Cewek itu bilang, saya tidak mungkin terima kamu jadi pacar kalau kamu tidak ke gereja dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia bilang, akhirnya saya ke gereja, Bu.
Orang belum ada yang datang di gereja. Saya cuma karena pengen lihat kamu ya. Kalau saya udah dapat kamu, yang ada kamu saya tarik. Jadi Bu, orang belum ada di gereja, saya datang duluan. Ngapain? Saya ludahin itu kursi-kursi gereja. Saya ludahin, yang bisa saya ludahin, saya ludahin. Saya ludahin semua karena saya benci orang Kristen. Tiap minggu Bu, seperti itu. Tapi cewek ini lihat, oh dia udah ke gereja. Lalu satu kali saya mau ke daerah Lebak Bulus, biasa mau kerja kan preman. Naik motor, tiba-tiba tabrakan, dia disenggol sama motor, dia terlempar ke tengah jalan. Waktu dia di tengah jalan dia bilang ada bus Kopaja melaju ke arahnya. Itu di Jakarta itu Kopaja itu yang maha kuasa. Di jalan itu sudah tidak ada lawan. Jadi kalau sekarang sudah gak ada Kopaja dulu ya. Dia bilang itu Kopaja melaju kencang, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dalam waktu sepersekian detik. Tapi saya gak tahu, di dalam hati itu saya berkata gini, Tuhan kalau memang Engkau Tuhan, Yesus itu Tuhan, selamatkan saya, maka saya mau percaya kepadamu. Kenapa dia bisa berkata begitu menantang Yesus? Karena kan dia sudah mendengar. Tiap minggu walaupun dia datang ludahin kursi, dia akan dengar firman. Iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Waktu dia dalam keadaan kepepet, yang muncul tuh iman. Dia bilang, Yesus kalau memang Engkau Tuhan, selamatkan saya dan saya akan percaya. Dia bilang, ibu percaya atau tidak? Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada orang turun pakai jubah putih di tengah jalan itu. Dan itu mobil dia tahan Bu. Dan mobil itu berhenti tepat di samping kepala saya, ini bannya. Jadi posisinya dia itu udah masuk di bawah bus. Tapi bannya itu berhenti tepat di samping kepalanya. Jangan tunggu begini dulu baru bertobat. Amin. Ya bertobat benar-benar kalau masih banyak dosa. Tiba-tiba berhenti sampai semua orang yang ada di sekeliling itu udah teriak. Mati itu orang di bawah. Ternyata saya keluar tanpa ada luka apa-apa. Waktu saya keluar Bu, saya tersungkur di jalan raya itu, saya menangis di situ. Dan saya bilang, Yesus, terima kasih sebab Engkau adalah juru selamatku. Lalu dia bilang, dari situ Bu, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya datang ke gereja, saya minta baptis. Karena ya malah ceweknya itu bingung kok kenapa dia malah lebih bertumbuh daripada cewek ini. Dia cari Tuhan, dia bertumbuh. Dia bilang, ketika saya mulai baca firman, firman itu merubah hidupku Bu. Saya menjadi ciptaan baru. Sebab barang siapa yang dibaptis dalam nama Yesus, manusia lamanya sudah ikut disalibkan. Dan kita hidup sebagai manusia yang baru. Dia tidak jadi preman lagi. Dia tinggalkan semua dosa satu persatu, Tuhan ubahkan. Karena dia tidak punya pekerjaan, dia jadi tukang parkir di gereja. Hidupnya mulai berubah. Tubuh dosanya hilang kuasanya. Dia tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini firman ditulis itu benar-benar terjadi bagi orang-orang yang mau mengalami. Ini pun terjadi kepada saya. Dulu saya pelatih senam aerobik saudara. Dulu langsing, sekarang langsung. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengubahkan paradigma cara pandang firman yang tiap hari saya baca Alkitab tuh sampai 6-7 jam. Lapar dan haus saya baca di kamar mandi, saya baca karena saya takut ketahuan orang tua saya. Dan Tuhan ubahkan saya benar-benar. Dulu kalau pakai baju itu saudara, ya pelatih senam saudara tahu kan, makin seksi itu makin bangga. Tapi waktu saya bertobat terima Yesus, Tuhan ubahkan semuanya. Mulai dari cara berkata, kelakuan. Saya dulu anak yang paling malas di rumah. Tapi waktu saya berjumpa Tuhan Yesus, saya baca Alkitab, saya jadi anak yang paling rajin. Saya mau bilang sama anak-anak muda di sini, jangan cuma hebat di gereja lompat-lompat waktu nyanyi.
engkau juga harus berbuah sehingga orang tuamu melihat perubahan hidupmu. Saya diubahkan benar-benar. Dia juga cerita, tubuh dosa saya hilang kuasanya, Bu. Lalu saya mulai cari kerja baik-baik, saya jadi tukang parkir karena orang melihat perubahan hidup. Dia mulai ada yang percaya diangkat jadi karyawan. Percayalah saudara, perubahan hidup, perubahan nasibmu itu mengikuti perubahan karaktermu. Lalu akhirnya orang mulai kasih dia kepercayaan. Dia menikah dengan perempuan ini, dia punya anak, dia membangun sebuah keluarga yang baik. Dan akhirnya dia mulai dikasih pekerjaan yang baik. Singkat cerita dia bisa cicil rumah, dia bisa cicil mobil. Lalu satu saat dia bilang ketika dia lagi duduk di rumah satu keluarga sama anak dan istrinya. Dia bilang, ibu saya punya kakak, itu lebih jahat dari saya, dia juga preman. Satu saat saya lagi di rumah ada orang ketok pintu. Siang-siang saya buka. Waktu saya buka, kakak saya yang lebih preman dari saya, Bu. Tiba-tiba masuk dan dia menangis. Dia peluk saya dan dia bilang, kenalkan aku kepada Tuhanmu. Sebab aku lihat hidupmu berbahagia dan engkau damai sejahtera. Aku pengen kenal Tuhanmu itu. Dan akhirnya kakaknya diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang namanya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, untuk menerima apa saudara? Kita ini dibawa dalam satu kehidupan yang baru, yang penuh dengan pengharapan untuk menerima, ayat ini berkata, ayat yang keempat saudara, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagimu dan bagi saya di sorga. Karena itu tidak semua orang yang mengaku sudah percaya Yesus itu bisa masuk sorga. Kalau engkau cuma sampai ditebus toh, dibersihkan dosamu yang lalu, ya sudah sampai situ. Kita perlu menerima kuasa kebangkitan supaya kita bisa berjuang sampai pada akhirnya kita menerima semua janji itu. Kemarin ada orang yang ya sedikit agak kita berdiskusi ya. Dia bilang gini, oh maaf Bu, kalau saya punya prinsip, manusia itu, orang Kristen itu semua selamat masuk surga. Karena Yesus itu sudah mati, ya jadi dia mati untuk menyelamatkan kita. Lalu saya tanya, oh jadi walaupun dia bersinah dia masuk surga? Iya. Walaupun dia homo masuk surga? Iya. Saya bilang gini, saya kasih, kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Yes, saya setuju. Waktu saya diselamatkan bukan karena saya baik, justru saya berdosa, Tuhan tangkap saya. Itu perumpamaannya begini supaya saudara tidak kena dengan prinsip-prinsip yang salah. Ya, saya menggambarkan sorga itu seperti sebuah konser yang luar biasa. Di situ saudara bisa menikmati semua hal yang baik, sukacita, damai sejahtera. Tapi untuk masuk ke konser itu harus pakai tiket. Tiket ini yang namanya anugerah kasih karunia Tuhan, ini gratis. Lalu Tuhan bilang begini, saya bilang gini, kamu mau masuk ke sana di tempat konser itu? Iya, ini tak kasih kamu tiket ya. Tiket ini diambil. Tapi kalau orang ini tidak mengerjakan, dia tidak berangkat ke tempat itu, saya mau tanya, dia menikmati itu enggak? Makanya Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Atau tiket itu udah dikasih, lalu tiket ini hilang. Begitu hari hanya, dia mau pergi gak bisa masuk karena tiketnya tidak ada. Keselamatan dari pihak Tuhan tidak pernah batal. Sekali Tuhan menyelamatkan orang, iya, siapa yang bisa membatalkannya? Saudara dan saya. Mungkin karena engkau menghilangkan tiket ini, entah karena engkau murtad, entah karena engkau memilih hidup dalam dosa, entah karena engkau memilih kenajisanmu, percabulanmu, atau apapun yang lebih utama daripada Tuhan, ini bisa hilang. Jadi jangan pegang prinsip sekali selamat tetap selamat.
Itu yang akhirnya membuat orang Kristen itu sesat. Mereka lupa Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Kita ini diberi hidup yang baru. Untuk menerima satu bagian di sorga. Saudara masuk sorga itu tidak gampang. Saudara pikir dengan hidup seadanya saudara bisa masuk sorga? Hello. Saudara masuk istana presiden aja tidak mudah. Saudara harus daftar, engkau ditanya butuhmu apa, keperluanmu apa, saudara harus antri. Apalagi untuk bisa masuk sorga, tempat yang mulia, yang kudus, itu tidak gampangan. Makanya Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa masuk sana. Tapi saya pintar bahasa roh, Bu. Wah, kalau bahasa roh saya sampai ke langit ke-7. Saudara pikir dengan saudara berbahasa roh itu bisa masuk surga? Saya pernah pelayanan di satu gereja. Ya, ada pengerja yang salaman sama saya, "Shalom, Bu." "Oh, shalom, shalom." Pakai baju putih-putih, suami istri. "Bapak berdua suami istri?" "Oh iya, kami pelayanan di sini." "Oh iya, pendoa juga kami, Bu." "Oh iya." Selama pujian penyembahan, wah bahasa rohnya tinggi. Saya pikir ini pasti sorga bergetar, malaikat kupingnya keriting. Dengerin mereka bahasa roh. Luar biasa ini pasti. Wah, nyanyi puji-pujian, lompat-lompat. Begitu pulang, ya salaman lagi. Saya baru perhatikan itu bapak pipinya ini luka, saudara. Luka kayak bekas cakaran kucing. Jadi saya waktu salaman saya tanya, "Pak, itu pipi kenapa, Pak?" Dia bilang, "Iya luka ini, Bu." Sambil salaman saya bilang, "Tapi bukan dicakar istri kan?" Dia ketawa, dia diam. Saya bilang, "Kenapa diam, Pak? Jangan ngomong iya loh." "Kok Ibu tahu?" "Iya, Bu, dicakar istri." Saya kaget, "Hah? Istrinya Bapak yang tadi itu?" "Iya, yang dua-dua bahasa roh. Kenceng." "Kok bisa, Pak? Bapak berdua tuh tadi bahasa roh, terus berantem cakar-cakaran." "Coba panggil ibunya deh." Saya panggil, "Bu, sini deh, Bu, saya mau tanya. Bu, ini pipinya Bapak Ibu yang cakar?" "Iya, Bu, dia yang mulai duluan, rambut saya dijambak." Wih, dahsyat ya. Makanya saya bilang bahasa roh itu jangan cuma pakai di gereja, di rumah waktu berantem suami istri pakai bahasa roh. "Dasar kamu, gitu, biar setannya lari." Jangan cuma di gereja hidup munafik. Saudara nyanyi-nyanyi di gereja, saudara pulang hidupmu gak berubah, diketawain setan. Makanya setan gak pernah peduli, biar aja orang banyak ke gereja, yang penting hidupnya gak berubah, kata setan. Setan takut waktu kita berubah, karena itu tujuan Tuhan, membawa kita hidup lahir baru. Jadi saya tanya, kenapa Bapak sama Ibu bisa pukul cakar-cakaran sampai kayak begitu? Jadi gini, Bu, suami saya ini kan pulang kampung, saya gak bisa ikut jaga anak. Terus ternyata suami saya di kampung tuh ketemu mantannya. Makanya hati-hati sama mantan, bapak-bapak, amin. Ya, mantan-mantan tuh bahaya loh, apalagi yang sering acara reuni. Ketemu mantan, tuker-tukeran nomor HP. Habis itu CLBK, cinta lama belum kelar. Banyak sekarang. Terus bapaknya bilang, "Istri saya ini terlalu cemburu, Bu. Orang saya cuma ketemu teman lama." Terus istrinya bilang, "Menurut Ibu Pendeta," sekarang saya tanya ya, "suami saya sama mantannya, Bu. Jadi sejak dia pulang kampung, telepon-teleponan, punya simpan nomornya HP-nya mantan, itu HP dipasang password. Saya nggak bisa buka lagi HP-nya. Tanda-tanda suami selingkuh itu HP-nya dikasih password. Istrinya nggak bisa tahu. Itu sudah nggak beres. Itu udah pasti yakin 100% jamin saya. Biar bapak-bapak marah. WA ke nomor saya. Kalau memang engkau hidup jujur kudus, tidak usah di password biar istri tahu. Ya, istri itu adalah teman pewaris kerajaan Allah, bapak-bapak. Jangan sembunyi-sembunyi. Mungkin istrimu nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi dia bilang itu suami saya, Bu. Pokoknya dia pasang password. Tanda-tanda kedua suami selingkuh, ke toilet bawa HP, Bu.
Nah ini kalau ada ibu-ibu itu suami saya banget itu Bu. Nah segeralah berurusan. Selesaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. HP-nya dibawa ke toilet Bu. Pokoknya kemana-mana HP gak bisa lepas. Satu kali dia itu tidur, sudah mau tidur WA-WA-an sama itu mantannya. Tiba-tiba HP-nya terlepas Bu, dia ngorok. Kan dosa itu gak bisa disimpan. Namanya barang busuk disimpan satu saat kan bau, tercium juga. Lepas dalam keadaan online Bu. Saya baca chattingan mereka. Saya mau tanya sama Bu Debbie sebagai hamba Tuhan. Kalau mantannya suami saya manggil dia papi dan dia panggil mantannya mami, itu masuk akal gak Bu? Saya bilang, jadi benar begitu Pak? Ya iya Bu, tapi kan kita cuma ya canda-candaan. Benar kayak gitu? Iya Bu, saya bilang sama istrinya, cakarannya kurang, cakar satu lagi. Ya. Jadi saudara ternyata itu yang bahasa rohnya tinggi di gereja. Makanya jangan engkau tertipu dengan perkara-perkara yang kelihatannya rohani. Tidak semua yang berdiri di mimbar ini masuk surga. Sorry. Termasuk saya yang sekarang lagi berdiri. Jangan menilai WL-nya udah pasti masuk surga, suaranya bagus. Sorry, kalau dia tidak dilahirkan kembali, hidupnya tetap dalam kenajisan, persinaan, homoseksual, dia menginjak-injak darah pengorbanan Kristus. Dia cuma nyanyi di sini. Tapi itu yang Yesus bilang, maaf aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Karena banyak yang ngaku-ngaku kenal Yesus. Tapi cuma orang yang benar-benar hidup dalam kekudusan dan pertobatan, hidup baru. Diriset ulang hidup kita, bukan sembarangan. Justru kalau engkau sudah merasa Yesus mati bagimu dan engkau tetap hidup dalam dosa, Tuhan bilang engkau bukan hanya menghina darah perjanjian, tapi engkau menginjak-injak darah itu. Ngeri saudara. Sekalipun kita hebat pelayanan, main musik, WL, singers, khotbah, kalau hidup kita tidak bertobat, tidak ada jaminan masuk surga. Makanya saya nggak pernah bangga dengan pendeta, saya nggak pernah bangga dengan WL, saya tidak pernah bangga dengan orang main musik pinter. Karena belum tentu hidupnya itu lebih kudus daripada jemaat. Termasuk saya sendiri harus introspeksi diri. Banyak jemaat yang lebih kudus, menjaga hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan. Lalu ayat yang berikutnya berkata, ayat yang kelima saudara, di sana dikatakan begini. Yaitu siapa? Kamu. Semua itu disediakan untuk siapa? Yaitu kamu. Ayat yang kelima berkata, yaitu bagi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini diberikan bagian, disediakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Makanya orang-orang yang bisa kuat sampai pada Yesus datang, hanya mereka yang imannya tetap hidup. Kalau imanmu mati, maka kau tidak akan kuat. Makanya hidupkan manusia rohmu. Baru engkau bisa menerima kekuatan Allah itu. Bangun imanmu, jangan tidur. Alkitab bilang, hai kamu yang tidur bangunlah. Hai kamu yang mati rohaninya, bangkit dari antara orang mati. Kita ini masih menanti keselamatan loh yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Makanya iman harus kuat supaya kita menerima kekuatan Allah. Sambil kita menantikannya. Ayat yang ke-6 berkata di sana, bergembiralah akan hal itu. Gak usah stres, bergembira. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita gembira. Kita bersuka cita karena kita kuat. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini memang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Hidup ini berat.
Ada orang datang sama saya, "Bu, hidup saya kok berat banget ya Bu, banyak masalah." Saya bilang, "Iya, kalau banyak cucian tuh laundry." Namanya juga hidup, pasti banyak masalah. Kalau kamu masih ada masalah, itu namanya kamu masih hidup. Cuma orang mati yang tidak ada masalah. Alkitab berkata bersukacita. Sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Semua manusia tidak akan luput dari yang namanya pencobaan. Ada orang yang nelpon kepada saya, "Bu, ibu itu gak punya masalah ya?" Saya bilang, "Kenapa? Kok sempet-sempetnya ngurusi masalahnya orang?" Saya bilang, "Ya saya juga punya masalah, selama orang hidup tuh ada masalah. Apa perlu saya kasih tahu ke Bapak masalah saya? Nanti hidupmu tambah rumit lagi. Dengan masalahmu aja kamu udah rumit. Apalagi saya tambahin dengan masalah saya." Semua orang itu punya masalah. Karena apa? Ayat yang ke-7 bilang, untuk apa masalah-masalah pencobaan itu Tuhan izinkan? Baca sama-sama. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, diuji dengan api sehingga kamu nanti akan menerima apa di sana dikatakan puji-pujian. Kita akan mendapat puji-pujian. Dan apalagi di sana tadi dikatakan, ya, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ingat, untuk bisa masuk sorga, dapat kemuliaan, kita juga masih diuji. Jadi semua pencobaan yang Tuhan izinkan hari ini terjadi atas hidupmu, tujuannya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas, yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, jadi jangan bersungut, jangan mengeluh. Tuhan, aku percaya aku akan mengalami aku akan melewati masalah ini dengan lebih baik lagi. Tapi ibu ada yang bilang, "Bu, doakan saya sudah gak kuat, saya mau bunuh diri." Kenapa? Saya dikejar-kejar debt collector, Bu. Terus saya bilang, "Ya tetap semangat Bu, tetap berdoa." Ibu enak aja ngomong begitu, karena ibu gak pernah rasa. Terus saya bilang, "Mbak, ibu dikejar debt collector berapa lama?" 6 bulan, saya 2 tahun. Saya 2 tahun Bu dikejar debt collector, Bu. Saya pernah mengalami itu. Saudara tahu, karena dulu saya mau bayar cicilan rumah gak ada uang, saya gesek kredit card. Saya pikir rumah lebih penting. Ternyata ketika saya gesek, saya udah gak bisa bayar. Lalu datanglah debt collector ke rumah, bunga berbunga. Saya diteriakin di depan pintu, padahal itu debt collector orang Kristen. "Weh, pendeta utang gak bayar-bayar." Pendeta apa begitu? Saya masih bisa kuat menghadapi. Tapi ketika satu saat ada teman saya orang gereja yang telepon, "Bu Debbie, iya maaf ya Bu, maaf banget, iya saya mau tanya, Ibu ada utang di bank?" "Iya Bu, kenapa Bu?" "Enggak, soalnya debt collectornya telepon ke gereja. Suruh ingetin Ibu untuk bayar." Jadi semua yang ada brosur-brosur yang pernah undang saya itu diteleponi. Saya masuk di kamar, saya menangis saudara. Saya bilang, "Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan." Dan waktu itu utangnya cuma 10 juta saudara. "Aku nih pendeta, aku nih hamba-Mu Tuhan. Kenapa Engkau permalukan saya? Di mana harga diriku Tuhan?" Sampai teman orang gerejanya telepon. Ternyata karena mereka mempermalukan nama saya di semua gereja. Saya bilang, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan begini Tuhan? Masa 10 juta saja Tuhan gak mampu memberkati saya?" Jawaban Tuhan cuma gini saudara, kalau engkau dipermalukan, kalau engkau direndahkan, kenapa? Aku Tuhan bukan cuma dipermalukan, aku diludahi, aku dicambuk. Kamu belum pernah diludahi kan? Matikan segala kedaginganmu.
Saya nangis di hadapan Tuhan dan berkata, iya Tuhan, hancurkan aku sehancur-hancurnya. Kalau memang itu yang Tuhan mau. Waktu saya sikap hatinya benar, saya tidak lagi menuntut Tuhan, maka mujizat terjadi. Tiba-tiba ada orang memberkati saya, tapi itu tidak semudah ketika saya tunggu 1 bulan, 2 bulan. Enggak loh, waktu kita mengerti maksud Tuhan, barulah Tuhan bisa menjawab doa kita. Bagi Tuhan menjawab masalah kita itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang sulit bagi Tuhan itu mengubah sikap hati kita. Itu yang sulit. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sekarang saya ditawari, Bu, kita kasih Ibu kredit card ya Bu. Enggak mau. Kenapa? Ini nanti Ibu belanja dapat diskon-diskon 50%, beli minyak apa, enggak mau. Kenapa? Udah mau kiamat Mbak. Saya enggak mau lagi utang. Saudara, jangan bilang saya tidak melewati. Kita semua akan melewati pencobaan. Tapi itu semua untuk membuktikan kemurnian imanmu. Makanya ketika engkau lagi dicobai, jangan cari manusia. Datang berlutut di kaki Tuhan. Kenapa kita gak pernah selesai dengan hidup kita? Karena engkau cari manusia waktu engkau hadapi masalah. Engkau cari orang, engkau tidak pernah cari Tuhan. Makanya saya selalu berkata, jangan titip-titip doa sama pendeta. Tidak ada pendeta yang mau menangis buat saudara. Saya juga gak mungkin menangis buat saudara. Tuhan itu mendengar doa yang lahir dari hati yang murni. Dan siapa yang bisa berdoa bagi dirimu? Ya dirimu sendirilah yang dapat menarik kuasa Tuhan itu turun atas hidupmu. Kalau saya berdoa, ya saya cuma berdoa biasa. Tuhan berkati ini, sudah. Tapi saya tidak mengerang buat saudara. Apalagi suruh doakan suami saudara. Ada ibu-ibu itu kadang-kadang, Bu Debbie tolong doakan suami saya Bu biar bertobat. Nama suami saya Joko Bu. Saya bilang, ibu saya tidak mau berdoa buat Papa Joko. Kenapa? Karena saya tidak cinta sama Pak Joko Bu. Kalau saya berdoa supaya Tuhan dengar tuh saya harus berdoa pakai hati Bu. Nah kalau saya nggak cinta, bagaimana saya bisa menangis buat Joko? Lagian kalau saya nangis buat Joko aneh, Tuhan, Joko Tuhan. Terus suami saya lewat, dia bilang, siapa itu Joko? Rumah tangga kita kacau gara-gara ibu. Jadi ibulah yang berdoa bagi rumah tanggamu. Pencobaan Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita. Iman itu harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Dengan api pencobaan. Supaya kuat saudara. Orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa ibu bisa kuat sih menjalani kehidupan? Karena dari pertama saya terima Yesus, saya sudah masuk dalam proses yang begitu luar biasa. Saya terima Yesus mau dibunuh sama papi saya, diusir dari rumah, lulus SMA, disuruh pergi jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Makanya saya kalau lihat anak saya yang lulus SMA, saya bilang sama dia, Dek, kamu tahu nggak? Mami dulu keluar dari rumah seusia kamu loh. Mami aja nggak tega kamu mau kuliah di luar kota, di mana Mami nggak tega. Tapi Mami lu seumuran kamu udah keluar dari rumah dan bertahan di dalam iman. Tapi hari ini Tuhan membuktikan itu semua. Bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada dia. Punyailah iman yang sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan murnikan aku. Murnikan Tuhan. Sampai engkau dapati aku murni. Nangis di kaki Tuhan saudara. Karena tidak ada anak yang tidak dididik oleh bapaknya. Kalau Tuhan tidak mendidik kita, maka kita akan jadi anak-anak gampang. Satu kali ada seorang ibu telepon saya, Bu Debbie, suami saya tuh gak pernah bertobat, selingkuh, bolak-balik gini. Saya bingung Bu, gimana ya Bu? Saya bilang udah ibu doakan. Sudah Bu, saya doakan terus. Doa ibu gimana? Tuhan jamah suami saya. Jangan, ibu doa Tuhan hajar suamiku. Kayak gitu gak apa-apa Bu, gak apa-apa, doa saja begitu. Karena penghajaran Tuhan itu membawa pada pertobatan. Oh jadi boleh ya Bu? Boleh. Tiba-tiba telepon saya berbunyi.
Bapak-bapak, halo ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya. Kenapa Pak? Ibu tuh pendeta macam apa ya? Kenapa Pak? Kenapa ibu suruh istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan? Oh jadi bapak ini. Kenapa bapak takut dihajar Tuhan? Makanya tobat Pak. Lah ibu pendeta macam apa suruh istri berdoa begitu? Maaf ya Pak, jangan terlalu GR dan jangan terlalu pede. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Dengar ya Pak, kalau Tuhan masih anggap Bapak anak, diajar Pak supaya Bapak tobat. Tapi kalau Tuhan sudah tidak menganggap Bapak anak, Bapak selingkuh mati di hotel di atas tempat tidur. Dengar baik-baik Pak, bertobat. Langsung teleponnya nit. Orang kalau nggak mengerti firman ya begitu itu. Main-main sama Tuhan. Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dia kasihi. Kalau dia masih kasihi, dia hajar supaya kita tobat. Kalau udah dia nggak kasihi, mati, binasa saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan saudara ya, supaya kita ini menerima kemuliaan, kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri. Siapa yang mau menerima kemuliaan dan kehormatan waktu Yesus datang kali yang kedua? Kita adalah orang-orang siap untuk menghadapi segala masalah. Asal jangan cari-cari masalah. Saya mau bilang sama saudara, kita hidup benar, kita hidup baru aja itu banyak masalah. Apalagi kalau kita ini hidupnya bengkok-bengkok ikut dosa, semakin banyak. Ayat yang ke-8 berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kenapa kita harus terus berjuang sampai akhir? Supaya jiwa kita selamat. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara begini. Waktu manusia mati, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Waktu kita mati, tubuh ini kemana saudara? Daging ini kemana? Kembali ke tanah, dimakan ulat, busuk. Lalu roh kita kemana? Alkitab berkata roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena roh itu adalah gambar diri Allah dalam diri kita. Lalu jiwa kita kemana? Jiwa bicara tentang keakuan. Jiwa kita yang akan dihakimi. Makanya Yesus berkata, jangan kamu takuti mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah kepada Allah yang juga berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Kenapa kita mengalami pencobaan? Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Supaya kita mencapai tujuan imanmu. Tujuan kita beriman supaya apa? Jiwamu itu selamat. Yesus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga bangkit bagi kita. Karena itu saudara, jangan biarkan iblis menipumu, jangan biarkan kedaginganmu. Mari kita hormati dan hargai kematiannya, supaya kita boleh mengalami janji-janjinya. Biar hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan dengan apa akan kami balas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakan itu semua Tuhan. Kami mau memberi hidup. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain dengan kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama saudara.